Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang baik pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung, di mana setiap orang Kristen dimanapun berada bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat seperti sekarang ini dalam keadaan yang cukup memprihatinkan oleh karena pandemi virus corona yang masih merebak, ya, masih menyerang bumi Indonesia dan dunia pada umumnya, tapi kita tetap memiliki satu keyakinan bahwa lawatan Tuhan tidak pernah berkurang dinyatakan bagi setiap kehidupan orang-orang percaya dimanapun berada. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan nats firman Tuhan kali ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya dengan judul perikop Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian cukup singkat pembacaan firman Tuhan yang diberkati adalah kita semua yang sungguh mendengar firman dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memudahkan ingatan kita dengan renungan kita pada Jumat Agung kali ini, saya memberikan judul renungan persembahan yang sempurna untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Jumat Agung memang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam rangka untuk menebus dosa umat manusia yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib dapat disebut sebagai bentuk persembahan yang sempurna, saudara. Ya, artinya pengorbanan kematian Kristus di atas kayu salib itu dapat kita katakan sebagai persembahan yang sempurna kepada Allah. Mengapa? Pertama adalah karena di kayu salib inilah Yesus telah mati mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dalam sepanjang kehidupannya Yesus mengarahkannya kepada satu salib. Tujuan hidupnya adalah salib. Karena melalui salib inilah kemudian dia mengorbankan dirinya dan menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, di kayu salib inilah Tuhan Yesus mengalami suatu penderitaan yang teramat sangat dan lebih dari segala penderitaan yang pernah dialami oleh siapapun di dunia ini. Penderitaan Yesus di atas kayu salib tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang pernah dialami oleh manusia, oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Pengorbanan Kristus jauh lebih berat dibandingkan dengan pengorbanan-pengorbanan yang pernah dilakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani yang memiliki pengertian Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku,
menggambarkan suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Baik pergumulan batin, pergumulan secara fisik itu dialami dengan begitu berat oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saudara, demi menebus umat manusia yang berdosa, bahkan umat manusia yang tidak pernah menghargainya, dia harus berpisah dengan Allah Bapa di surga, yang selama masa kekekalannya begitu sangat dikasihinya dan mengasihinya. Tidak mudah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Satu keadaan yang tidak mudah karena berpisah dengan Bapa yang dalam masa kekekalannya sudah sangat mengasihinya dan dikasihinya. Berpisah dengan orang yang sangat dikasihi itu memang tidak mudah. Tapi Yesus menunjukkan dengan begitu luar biasa, saudara, kemampuan kemanusiaannya di dalam menanggung penderitaan telah mencapai titik maksimal yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus pada akhirnya dalam penderitaannya itu dia menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib. Dan kematian Yesus bukanlah kematian biasa, tapi kematian Yesus adalah kematian yang diwarnai dengan begitu luar biasa perjuangan. Kematiannya menunjukkan betapa upaya untuk menyelamatkan manusia dari dosa tidaklah mudah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi upaya menyelamatkan manusia dari belenggu dosa memerlukan satu pengorbanan yang sangat luar biasa, perjuangan yang begitu berat. Karena dia harus melalui kesengsaraan, kesulitan, kepahitan, dan pengorbanan dalam segala aspek kehidupannya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus sanggup melakukan semuanya itu dengan sangat sempurna. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 sampai dengan 27, di sana menggambarkan bagaimana Yesus adalah sosok pribadi yang benar-benar sempurna. Dia telah menjadi pengantara yang menyelamatkan manusia dari segala dosa. Ia bahkan telah menjadi seorang imam yang luar biasa. Bukan hanya mempersiapkan korban persembahan yang berkenan di hadapan Allah, tapi dia juga menyediakan dirinya sendiri sebagai persembahan yang sempurna, yang berkenan di hadapan Allah, sehingga tidak lagi membutuhkan korban-korban yang lain. Satu korban, Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup untuk menghapuskan murka Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga yang saya perhatikan bagaimana pengorbanan Kristus dikatakan sebagai persembahan yang sempurna adalah karena melalui peristiwa kayu salib itulah dikatakan tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya apa? Ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Bagaimana perseteruan yang terjadi antara manusia yang berdosa dan Allah yang suci diperdamaikan oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah kutuk, tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia Allah. Ada keselamatan yang dijaminkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka betapa luar biasa ketika kita merenungkan akan pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib dalam rangka menyatakan kasih-Nya yang begitu besar atas dunia ini, atas saudara dan saya. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan merenungkan akan pengorbanan Kristus itu? Apa bagi kita sebagai orang-orang yang mengklaim percaya kepada Yesus untuk kita kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita saat ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat naif sekali ketika kita merenungkan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak dapat melakukan hal kesetiaan, hal ketaatan, hal kasih, pengorbanan yang menjadi ciri penderitaan Yesus. Ada kebanyakan manusia cenderung memilih untuk hidup di dalam kesenangan daripada penderitaan. Ada banyak orang yang memilih untuk kemudian hidup mencari kepuasan diri daripada mencari kepuasan Allah. Melakukan
Satu penderitaan Yesus sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan orang percaya. Allah mau supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Allah mau supaya kita hidup meneladani penderitaan di atas kayu salib, memberi diri, mengambil bagian dalam memikul salib di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kesempatan yang baik hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita perlu mengintrospeksi diri, sekaligus mengevaluasi diri kita tentang ketaatan, kesetiaan, dan keikutsertaan dalam memikul salib di tengah-tengah dunia ini. Orang percaya akan menjadi sempurna hanya jika telah berhasil memaknai kematian Kristus di dalam kehidupannya. Kalau Yesus telah mempersembahkan dirinya dengan sangat sempurna kepada Bapa, maka mari kita jadikan hidup kita saat sekarang ini sebagai persembahan yang sempurna kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagai bukti kasih kita, sebagai respon kita, sebagai tanggapan kita atas pengorbanannya di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang baik hari ini boleh merenungkan firman-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kami terus-menerus menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Memaknai kematian Kristus di dalam kehidupan kami sepenuhnya, supaya kami dimampukan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sempurna di hadapan-Mu ya Allah. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.